I'm still Cold. Grandma's out. I left my key inside. I have to open you up. What? I'm good. Families in every house on this street. Sorry about the smell. I'm used to it. Just trying to save myself. Shut. We closed. Home protection. Clean adalah sebuah film yang bercerita tentang seorang pria yang memilih menjadi tukang sampah. Dia adalah mantan pembunuh bayaran yang telah bertaubat. Dia memilih pekerjaan ini untuk menebus masa lalunya yang kelam itu. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Clean. Mungkin karena pekerjaannya yang memungut sampah dari pagi hingga malam. Setiap harinya, Clean selalu melewati permukiman kumuh dan jalan sepi yang selalu ada tindak kejahatan di sana. Banyak tindak kejahatan yang terjadi di hadapannya. Akan tetapi Clean lebih memilih hidup damai. Clean adalah orang yang suka membantu tetangganya. Dia sering membantu anak tetangganya yang sangat mirip dengan anaknya yang sudah meninggoy. Bahkan setiap pagi Clean menyiapkan bekal untuk anak itu. Setiap hari Clean juga mencari penghasilan tambahan. Dia memilih barang antik untuk dimodifikasi agar bisa berfungsi kembali. Kemudian dia menjual ke toko antik yang kebetulan pemiliknya adalah teman baiknya. Toko antik itu juga menjual senjata api. Namun setiap kali Clean melihat senjata api, dia selalu teringat saat masih menjadi pembunuh bayaran. Dia tidak ingin kembali ke masa-masa seperti itu lagi. Pada malam harinya, dia ditugaskan untuk kerja lembur. Saat sampai di lokasi, dia melihat sekumpulan orang yang sedang menurunkan muatan di depan sebuah restoran. Clean curiga karena mereka membawa senjata dan juga ada anjing pelacak di sana. Pemilik restoran itu melihat ke arah Clean dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Daripada dicurigai, Clean pun melanjutkan pekerjaannya dan kemudian pulang. Sejak melihat senjata di restoran kemarin, Clean selalu mimpi buruk. Putrinya selalu hadir di mimpinya, yang membuat Clean menjadi gelisah. Andai saja dia tidak menjadi pembunuh bayaran, mungkin putrinya masih hidup sampai sekarang. Untuk menebus kesalahannya itu, Clean membayarnya dengan memanjakan Dianda. Saat Clean menaruh sepeda di depan rumah anak itu, terlihat nenek Dianda yang tidak suka dengan kehadiran Clean, karena dia sudah tidak percaya dengan orang asing. Di situ si nenek bercerita kalau dulu di daerah ini banyak penghuninya. Namun sejak narkoboy masuk ke daerahnya, anak-anak muda jadi tak terkendali dan kejahatan semakin merajalela. Si nenek juga meminta tolong kepada Clean agar mengembalikan kota ini seperti dulu lagi. Scene berpindah ke restoran yang kemarin. Terlihat mereka yang menurunkan muatan. Kali ini mereka melakukannya di siang hari. Tentu saja agar orang-orang tidak pada curiga. Ternyata Michael adalah gembong narkoboy. Dia menyelipkan narkoboy itu ke dalam badan ikan. Setelah pengiriman beres, tiba-tiba si Michael memukul si pengantar. Anaknya Michael yang melihatnya hanya bisa terdiam ketika Michael sedang menghajar orang itu secara membabi buta. Michael berkata kepada anaknya kalau itu adalah bayaran bagi orang yang berani meremehkan dirinya. Pada malam harinya, Michael mencerabahi anaknya agar kelak dia menjadi gangster penerus dirinya. Karena tak didengar, Michael pun marah kepada anaknya itu. Namun si anak malah menodongkan pisau ke arah si Michael.
Akan tetapi bukannya takut, si Michael malah mengatakan kalau anaknya itu adalah pengecut dan tak mungkin bisa melakukannya. Okay, Kanye. Di sisi lain, saat Clint sedang membereskan sampah, dia melihat tumpukan box berceceran darah. Saat Clint sedang mengumpulkan box itu, si Michael menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Namun dia mengacuhkannya dan langsung pergi dari situ. Sejak bertemu Michael, Clint jadi tidak bisa menahan saat melihat tindak kejahatan di depannya. Akibatnya sangat fatal yang hampir merenggut nyawa Clint. Harusnya dia buang muka saja seperti biasanya. Pada sore harinya, Clint melihat Dianda yang sedang nongkrong dengan berandalan. Clint tidak mau Dianda terpengaruh para berandalan itu. Lalu Clint pun menyuruh Dianda untuk segera pulang. Kemudian Clint lanjut mengecat rumah-rumah terbengkalai secara sukarela. Saat itu dia tidak sengaja melihat bayangan anak kecil dari celah jendela. Saat Clint masuk, dia seperti diarahkan ke sebuah ruangan. Di situ ada sebuah kotak yang berisi kunci Inggris. Lalu dia pun membawa pulang. Saat di dalam perjalanan pulang, dia melihat sepeda Dianda yang terparkir. Dia juga melihat mobil yang terparkir di depan rumah. Clint pun memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di dalam, dia melihat Dianda yang sedang dikerumuni para berandalan. Clint yang kesal pun langsung menghajar para berandalan itu dengan kunci Inggris yang ia bawa dari rumah kosong tadi. Salah satu berandalan yang ia hajar ternyata adalah anak si Michael. Kemudian Clint pun mengantarkan Dianda pulang kepada si nenek. Pada esok harinya, terlihat anak si Michael sedang dirawat karena luka parah di wajahnya. Insiden ini membuat Michael marah sekaligus malu. Dia kecewa karena anak bos gangster tidak bisa membela dirinya sendiri. Michael juga berkata kalau dia akan mengusir anaknya karena dia tidak butuh laki-laki pecundang. Mendengar hal itu, anaknya sangat kecewa karena yang dipedulikan ayahnya hanya reputasi, bukan keselamatannya. Walaupun begitu, Michael tetap akan balas dendam kepada si Clint. Dia menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Clint yang tengah kabur bersama Dianda dan neneknya. Clint tidak menyadari telah dibuntuti sampai sejauh ini. Alhasil, Dianda dan neneknya berhasil dipojokkan oleh anak buah Michael. Lalu Clint datang dan menghabisi mereka tanpa sepengetahuan Dianda dan neneknya. Meskipun berhasil lolos, si nenek tetap menyalahkan si Clint. Karena gara-gara Clint mereka tidak bisa pulang dan menjadi buronan si Michael. Si nenek tidak tahu kalau Clint adalah mantan pembunuh bayaran. Membereskan masalah sekecil ini adalah hal yang mudah baginya. Di situ Clint berjanji akan membereskan ini semua, sehingga mereka bisa kembali lagi ke rumahnya. Lalu Clint meninggalkan Dianda dan neneknya di tempat yang aman. Sementara dia kembali ke sana untuk menepati janjinya. Pertama dia kembali ke rumahnya untuk mengambil uang simpanan. Dia menggunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat yang diperlukan. Dia membeli shotgun dan pistol suar pada temannya. Di sisi lain, si Michael mendapat kabar kalau orang suruhannya semuanya lenyap dihabisi Clint. Tak lama kemudian, dia mendapat ancaman telepon dari Clint, namun dia menyepelekannya. Tiba-tiba Clint datang dan terjadi adu tembak di sana. Mendengar kegaduhan ini, istri Michael keluar dan tanpa ragu menunjukkan posisi Michael kepada Clint. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
Michael lega karena anaknya datang untuk menyelamatkannya. Ternyata dugaannya salah besar. Michael pun mati di tangan anaknya sendiri. Di saat dia akan menghabisi Clint, lalu Clint pun pergi dari sana. Setelah kejadian itu, semua kembali seperti semula. Dianda dan si nenek pun kembali ke rumahnya berkat si Clint, seorang tukang sampah yang berhasil membersihkan sampah masyarakat. Dan film pun selesai.